Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Tabrakan beruntun 4 kendaraan di jalan lintas Sumatera, 2 orang kritis. Peringatan Hari Pendidikan diwarnai masih ada bangunan sekolah yang rusak. Jalan menuju gerbang tol rusak parah. Dua pembobol toko bangunan di Sukaramai, Bandar Lampung, Kamis siang ditangkap polisi. Tersangka Mujahidin dan pamannya Rudi Hartono ditangkap di rumahnya di Kota Bumi, Lampung Utara. Identitas kedua tersangka terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 1 bulan. Pembobolan toko itu terjadi pada bulan puasa lalu. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap bahwa pencurian didalangi oleh tersangka Mujahidin yang merupakan mantan pegawai korban. Tersangka Mujahidin mengajak pamannya mencuri barang dagangan di toko milik mantan bosnya bermodus memanjat pagar dan merusak gembok toko. Tersangka berdalih membobol toko bangunan karena saat itu tak memiliki uang untuk lebaran. Dendam ada apa-apa, karena kita ada uang aja kemarin mau lebaran. Ngambilnya pakai mobil ya kita? Bawa barang, ngunjal pakai mobil ya? Pelaku inisial M ini mengajak pamannya inisial K untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di salah satu toko material bangunan. Jadi untuk modus mereka ini memanjat tembok pagar menggunakan tali, kemudian mereka mengambil barang seperti las, kemudian mengambil batu gerengga dan alat-alat lain. Tali untuk memanjat pagar dan beberapa barang curian tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pemesan 24 kg sabu-sabu dituntut jaksa dengan hukuman berbeda saat terdakwa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, Kamis pagi. Terdakwa Jepri Rama Mutakim dituntut hukuman 13 tahun penjara, sedangkan temannya bernama Andrian Alfiansyah dituntut hukuman lebih berat, yakni 14 tahun penjara. Kedua terdakwa ditangkap polisi di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat ketika belum menerima sabu-sabu yang dipesannya. Menurut jaksa, hal yang memberatkan hukuman bagi kedua terdakwa karena mereka adalah residivis kasus narkoba. Menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, berupa atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebenarnya diatur dengan ancaman pidana dalam pasal 144 ayat 2 atau pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrian Alfiansyah bin Wahidudin berupa pidana penjara selama 14 tahun dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah sesudah 10 tahun penjara di kerana semua terdakwa gagal tahanan dan tidak dapat ditahan. Jepri Rama dan Andrian Alfiansyah ditangkap dari hasil pengembangan ditangkapnya 2 kurir narkoba asal Aceh di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada November 2023. Kedua kurir itu membawa 24 kg sabu-sabu yang akan diantarkan ke para terdakwa. Pada kasus ini, pengendali jaringan narkoba bernama Sandy masih buron. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Organisasi PPMWS, Aliansi Gerakan Reforma Agraria
Tak hanya para buruh perusahaan, peringatan Hari Buruh juga diperingati oleh warga penghuni kawasan Register 45 Sungai Buaya, Mesuji Timur, Mesuji. Ratusan warga yang mayoritas petani menggelar unjuk rasa di perempatan jalan Desa Moro-Moro di dalam kawasan hutan Register ini. Rakyat Indonesia melalui momen benteng pertama. Dalam aksi ini, massa menyuarakan beberapa tuntutan, yakni dinaikannya upah buruh, diturunkannya harga pupuk dan obat-obatan, pemberantasan preman terhadap para petani singkong di Register 45, dan menuntut pemerintah segera menyerahkan lahan Register 45 kepada masyarakat. Massa menuding penanganan kasus agraria di kawasan lahan Register 45 terjadi berlarut-larut tak terselesaikan. Terbalik dengan kepemilikan lahan oleh perusahaan. Untuk memenuhi hak-hak masyarakat khususnya yang ada di Moro-Moro yang sampai hari ini genap hampir 30-an tahun belum diberikan hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang layak seperti rakyat-rakyat pada umumnya. Semua bentuk tindak Unjuk rasa ini berlangsung tertib dengan kawalan ketat polisi dan tentara. Setelah menyuarakan tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri. Saat seluruh warga negara Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, di ujung barat Lampung masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas. Beberapa bangunan di SD Negeri 8 Krui, pesisir barat rusak parah dan tidak bisa digunakan. Bangunan yang sudah rusak berat antara lain ruang UKS, rumahan dinas guru, dan rumah dinas kepala sekolah. Selain sudah tidak bisa digunakan, kepala sekolah khawatir keselamatan murid jika bangunan roboh saat hujan disertai angin kencang. Kalau hujan campur angin, khawatir kita, takut anak-anak itu kena karena atapnya sampai roboh turun sendiri. Itu yang di depan, yang di ruang, yang di perumahannya kepala sekolah sebelahnya itu di ruang UKS itu. Nah, waktu hujan kemarin roboh. Alhamdulillah mereka di sini, di sebelah sini, jadi kurang juga anginnya. Akibat kekurangan ruang kelas, pihak sekolah terpaksa memakai perpustakaan untuk dijadikan ruang kelas 3 supaya mereka tidak masuk siang sendirian. Kondisi ini telah terjadi selama sekitar 10 tahun. Rifki kelas berapa? 3. Kelas 3. Ini Rifki belajar pakai ruangan apa ini? Perpustakaan. Kenapa pakai ruang perpustakaan? Soalnya nggak ada kelas lagi. Jadi pakai semua kelas. Jadi apa nih harapan Rifki? Pengen punya kelas sendiri. Dinas Pendidikan dan Bupati Pesisir Barat didesak segera merespon pengajuan perbaikan dan ruang kelas baru di SD Negeri 8 Krui. Sebab kebutuhan itu sudah sangat mendesak karena murid di sekolah ini terus bertambah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.